Bagaimana rasanya ketika anak yang paling kau percaya datang membawa senyum, lalu diam-diam menyiapkan kamar panti reda untuk menyingkirkanmu dari rumah sendiri. Sariah baru tahu semuanya setelah menemukan surat kuasa jual dengan cap jempol yang mirip miliknya terselip di bawah map coklat milik menantunya. Di atas kertas itu, rumah tenun yang ia bangun dari keringat puluhan tahun sudah hampir berpindah tangan, padahal ia tidak pernah memberi izin. Yang lebih melukai Dini, anak perempuan yang selalu ia lindungi dari kerasnya hidup, justru berdiri di depan pintu dan berkata dengan suara dingin, "Ibu hanya perlu istirahat, urusan rumah biar kami yang atur." Sariah ingin marah, tetapi dadanya terasa kosong. Di kamar belakang, peti kayu tua tempat ia menyimpan kain pengantin warisan hilang kuncinya. Sejak saat itu, ia sadar satu hal yang membuat lututnya lemas. Mereka bukan hanya ingin menjual rumahnya, tetapi ingin mengubur sesuatu yang selama ini ia jaga dengan nyawanya. Sariah menahan napas lebih lama daripada biasanya. Dari ruang tengah terdengar suara Arman berbicara rendah, lalu suara laci dibuka pelan seolah rumah itu sudah bukan rumahnya lagi. Ia menutup pintu kamar belakang dengan tangan gemetar. Peti kayu itu masih berada di tempatnya, tetapi goresan baru di sekitar lubang kunci membuat dadanya seperti diremas. Benda itu bukan sekadar peti, di dalamnya ada kain yang pernah ia janjikan tidak akan disentuh sembarang tangan. Di luar, Dini mengetuk sekali tanpa menunggu jawaban. "Ibu sedang apa di sana?" Sariah merapikan kerudungnya, merapikan benang lama. Pintu terbuka sedikit. Wajah Dini muncul dengan senyum yang terlalu rapi. "Ibu jangan terlalu banyak bergerak, nanti tekanan darah ibu naik lagi." "Siapa bilang tekanan darah ibu naik?" Dini melirik peti kayu lalu kembali menatap wajah ibunya. "Kemarin ibu lupa meletakkan kacamata. Tadi pagi ibu mencari kunci dapur padahal kuncinya ada di gantungan. Hal kecil seperti itu tidak boleh disepelekan." Sariah ingin berkata bahwa kunci dapur dipindahkan orang, tetapi ia memilih diam. Di rumahnya sendiri, setiap kata kini bisa dijadikan bukti bahwa ia sudah tidak waras. Dini masuk membawa teh hangat dan bubur encer. Ia meletakkannya di meja kecil, terlalu dekat dengan peti kayu. "Dini, kau melihat kunci peti ibu?" Wajah Dini tidak berubah, tetapi jarinya mengetuk sisi nampan sekali. "Kunci apa?" "Kunci peti kayu ini." "Untuk apa ibu masih menyimpan barang seperti itu? Kain tua, benang tua, surat tua. Rumah ini penuh benda yang membuat ibu sulit maju." Sariah merasakan sesuatu retak di dalam dada. Anak itu menyebut benda amanah seolah hanya barang rongsokan. Barang tua bisa lebih jujur daripada manusia baru. Dini menarik napas. Ibu mulai bicara aneh lagi. Kalimat itu pelan tetapi tepat mengenai tempat yang paling sakit. Dini sudah sering mengulangnya di depan orang lain, seolah ingin membuat semua percaya bahwa Sariah tidak lagi waras. Dari ruang tengah suara Arman terdengar jelas. "Kalau beliau setuju hari ini, semuanya bisa cepat. Kami tidak mau menunda terlalu lama." Sariah mengangkat wajah. "Arman bicara dengan siapa? Hanya urusan usaha. Usaha siapa?" "Ibu tidak perlu memikirkan itu sekarang." Sariah berjalan melewati Dini. Di ruang tengah, Arman berdiri dengan kemeja licin. Di meja ada map coklat dan brosur pusat kerajinan keluarga. Begitu melihat Sariah, Arman tersenyum seperti menantu paling perhatian di dunia. "Ibu sudah bangun, bagus. Saya kira ibu masih perlu tidur. Ini rumah tenun, men. Kalau semua orang tidur, benang tidak akan menjadi kain." Dini berdiri di belakang ibunya. "Bu, Arman hanya ingin rumah tenun ini lebih maju." "Lebih maju ke tangan siapa?" Arman tertawa pendek. "Ibu jangan salah paham. Zaman berubah. Tempat seperti ini tidak bisa bertahan hanya dengan cara lama. Kami ingin menjadikannya tempat wisata tenun. Lebih bersih, lebih ramai, lebih dikenal. Dan tanah tetap ada pemiliknya." Arman diam sebentar. "Secara keluarga, semua milik bersama." Sariah mengambil brosur itu. Ada gambar perempuan tua sedang menenun dengan senyum palsu. Di bawahnya tertulis bahwa tradisi akan dilestarikan oleh manajemen baru. Tradisi tidak bisa dilestarikan oleh orang yang tidak tahu bedanya benang lungsi dan benang pakan. Itu bisa dipelajari. Keserakahan juga bisa dipelajari. Rupanya kalian sudah lulus. Dini segera menyentuh lengan Sariah. "Ibu, jangan bicara seperti itu kepada suamiku." Sariah melepaskan tangan Dini perlahan. "Kalau suamimu bicara seperti pemilik rumah ini, ibu berhak bertanya." Para penenun mulai datang dari gang samping. Mereka melihat mata Sariah yang merah, lalu pura-pura menunduk. Hanya Kinasih yang berani menatap lebih lama. "Bu Sari, benang biru sudah kering sebagian.
Mau saya pindahkan ke rak belakang? Pindahkan. Jangan biarkan kena matahari terlalu keras. Nenek Lastri duduk di dekat alat tenun tua. Matanya menatap pintu kamar belakang yang belum tertutup sempurna. Udara rumah ini lain hari ini. Dini pura-pura tidak mendengar. Arman merapikan map di meja. Ini bukan tempat membahas hal pribadi. Nanti saja kita bicara di ruang dalam. Rumah ini tempat orang mencari makan. Jangan kau bawa rencana menjualnya diam-diam lalu menyebutnya hal pribadi. Bunyi alat tenun yang biasanya menjadi napas rumah itu tiba-tiba lenyap. Dini menoleh tajam kepada ibunya. Ibu mempermalukan kami di depan orang. Kalian mempermalukan ibu di belakang orang. Wajah Dini memucat. Arman hendak maju tetapi Taufik masuk dari pintu depan sebelum ia sempat bicara. Anak laki-laki Sariah itu tampak kusut. Matanya sembab, kerah bajunya miring, dan tubuhnya membawa bau rokok serta cemas. Ada apa lagi? Sariah menatapnya. Sejak kecil, Taufik selalu menyentuh saku celana kiri kalau berbohong. Hari itu tangannya terus berada di sana. Kau datang tepat waktu, Fik. Ibu mau tanya. Nanti saja, Bu. Aku buru-buru. Kau melihat kunci peti ibu. Jari Taufik berhenti bergerak. Hanya sebentar, tetapi cukup bagi Sariah untuk melihatnya. Kunci peti apa? Dini cepat menyela. Sudahlah, Bu. Jangan semua orang dituduh. Ibu bertanya, bukan menuduh. Taufik tertawa kering. Untuk apa aku ambil kunci peti? Isinya paling kain lapuk. Nenek Lastri mengangkat kepala. Kain yang tidak kau pahami jangan kau sebut lapuk, nak. Taufik membuang muka. Arman segera berdiri di tengah mereka. Kita semua tegang karena ibu terlalu curiga. Hari ini ada orang yang akan datang melihat tempat. Hanya melihat, tidak ada keputusan apapun. Sariah menatap map coklat itu. Kalau hanya melihat, mengapa perlu surat kuasa? Ruangan seperti kehilangan udara. Dini memejamkan mata sesaat. Taufik menelan ludah. Arman masih tersenyum, tetapi senyum itu tampak seperti kain tipis yang menutup pipis. Ibu menemukan apa yang seharusnya tidak kalian sembunyikan? Mungkin ibu salah baca. Dokumen usaha memang banyak, kadang orang tua mudah tertukar. Sariah melangkah mendekat. Jangan pakai umur ibu untuk menutupi niatmu. Dini menggenggam tangan Arman, bukan tangan Sariah. Gerakan kecil itu lebih menyakitkan daripada bentakan. Ibu tidak adil kepada Arman. Adil? Ibu belum bicara tentang adil, Dini. Taufik mengusap wajah. Bu, kita semua butuh uang. Rumah tenun ini sepi, kain menumpuk, tanah di belakang luas. Orang sudah menawar baik-baik. Kalau ditolak terus, kapan kita maju? Sariah menatap anak laki-lakinya. Dalam wajah kusut itu, ia masih melihat bocah kecil yang dulu menangis karena layang-layangnya putus. Uang habis kalau dipakai menutup lubang yang salah. Rumah ini bukan lubang. Tapi rumah ini juga bukan makam untuk masa lalu. Kalimat itu keluar cepat, mungkin diajarkan Arman, mungkin lahir dari lelahnya sendiri. Sariah tahu mereka menunggu, ia pecah, lupa kata-kata. Atau melakukan sesuatu yang bisa dijadikan bukti bahwa ia tidak stabil. Ia tidak memberi mereka hadiah itu. Semua kembali bekerja. Para penenun bergerak ragu. Bunyi kayu terdengar lagi, tetapi iramanya patah-patah. Kinasih lewat di dekat Sariah sambil membawa benang. Bu, kalau butuh saya, panggil saja. Sariah mengangguk. Kata kecil itu memberinya sedikit napas. Menjelang siang, sebuah mobil berhenti di depan rumah. 2 orang turun dan melihat halaman, gudang, serta jalur menuju kebun pewarna dengan mata yang menghitung. Mereka bukan pembeli kain biasa. Pria bersepatu mengilap itu tersenyum kepada Sariah. Ibu pemiliknya. Sebelum Sariah menjawab, Dini sudah maju. Ibu, kami pendiri awalnya. Sekarang pengelolaan sedang kami rapikan bersama keluarga. Pendiri awal, bukan pemilik. Hanya nama yang boleh dicetak kecil di pojok brosur. Sariah mendekat ke pria itu. Saya Sariah. Rumah ini belum dijual, belum disewakan, belum diserahkan kepada siapapun. Kalau ada yang mengatakan sebaliknya, berarti dia bicara sebelum mendapat izin. Pria itu menoleh kepada Arman. Wajah Arman kehilangan sedikit warna. Tentu, kami baru penjajakan. Penjajakan dilakukan setelah pemilik setuju, bukan setelah anak-anaknya membuat cerita sendiri. Keheningan turun. Pria itu menutup mapnya dan meminta melihat gudang sebentar. Arman membawa mereka pergi dengan langkah tegang. Dini tetap tinggal, menatap Sariah seperti anak yang baru dipermalukan di depan pasar. Ibu puas. Tidak ada ibu yang puas melihat anaknya belajar berbohong. Mata Dini berkaca-kaca. Tetapi bukan air mata menyesal. Ibu selalu begitu. Semua yang kami lakukan salah. Ibu tahu Taufik dikejar orang karena utangnya. Ibu hanya duduk di sini memeluk kain tua.
Sariah terdiam saat mendengar utang Taufik disebut terang-terang. Utang Taufik bukan alasan menjual hidup orang lain. Ini bukan hanya hidup ibu. Benar, ini juga hidup para perempuan yang bekerja di sini. Dini tertawa pahit. Para perempuan itu bukan keluarga kita. Nenek Lastri menghentikan alat tenunnya. Kinasih juga berhenti di pintu belakang. Sariah menatap Dini dengan luka yang dalam. Dulu ibu pernah percaya bahwa keluarga tidak selalu lahir dari darah. Hari ini kau membuat ibu ragu apakah darah pun cukup untuk membuat orang punya hati. Dini memalingkan wajah. Jangan mulai dengan kata-kata yang membuat kami merasa berdosa. Kalau tidak ingin merasa berdosa, jangan lakukan dosa. Dini pergi ke ruang dalam. Sariah berjalan ke kebun pewarna karena membutuhkan udara. Di luar, daun indigo bergoyang pelan diterpa angin. Kinasih menyusul dengan membawa keranjang kosong. Bu Sari, kau dengar semuanya. Sebagian, berarti kau dengar terlalu banyak. Kinasih berdiri beberapa langkah di belakangnya. Saya tidak tahu urusan keluarga ibu, tapi saya tahu rumah ini bukan sekadar tempat kerja. Sariah memejamkan mata. Kadang orang yang makan dari satu dapur pun lupa dari mana api menyala. Ibu mau saya cari kunci itu? Sariah menoleh cepat. Saya hanya bertanya. Tadi pagi saya lihat Pak Taufik keluar dari lorong kamar belakang. Mungkin bukan apa-apa. Dada Sariah berdenyut. Kapan? Sebelum ibu datang ke ruang tengah. Saya masuk dari pintu samping mau menaruh benang. Pak Taufik kelihatan kaget. Tangannya masuk saku. Sariah menatap daun di depannya. Jangan bicara kepada siapapun dulu. Baik, Bu. Dan jangan dekat-dekat peti itu kalau tidak ada ibu. Dari dalam rumah terdengar suara Dini memanggil. Suaranya dibuat lembut, terlalu lembut untuk orang yang baru saja membentak. Bu, kita bicara di kamar depan. Sariah kembali ke rumah. Di kamar depan, Arman sudah duduk bersama Dini dan Taufik. Para tamu telah pergi. Brosur masih ada di meja, tetapi kini ditutup oleh amplop putih. Sariah berdiri di ambang pintu. Ia tidak duduk meski Dini menunjuk kursi. Kami sudah bicara, kata Arman. Dengan siapa? Dengan keluarga. Tanpa ibu? Arman menarik napas sabar. Ibu selalu menganggap kami musuh, padahal kami sedang menyelamatkan ibu. Menyelamatkan ibu dari apa? Dari kelelahan, dari pikiran yang terlalu berat, dari orang-orang yang memanfaatkan kebaikan ibu. Dini membuka amplop putih. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dengan logo sebuah tempat perawatan lansia. Sariah tidak perlu membaca semua. Melihat kata pendaftaran dan wali keluarga saja sudah membuat tulang punggungnya dingin. Apa ini? Dini menjawab pelan. Tempat yang baik, Bu. Bersih. Ada perawat. Ada kegiatan pagi. Ibu tidak akan sendirian. Ibu tidak pernah bilang ingin pergi. Tidak semua keputusan harus menunggu ibu ingin. Kadang yang terbaik memang terasa pahit di awal. Yang terbaik untuk ibu atau untuk rencana kalian. Taufik mengangkat wajah. Bu, jangan begini. Kami tidak membuang ibu. Kami hanya ingin ibu dirawat. Dirawat berarti ditanya, bukan didaftarkan diam-diam. Arman menyandarkan tubuh ke kursi. Secara hukum, keluarga bisa mengambil langkah kalau orang tua sudah tidak mampu membuat keputusan jernih. Ruangan itu mendadak sunyi. Sariah merasakan kata hukum merayap seperti ular di bawah meja. Jadi itu yang kalian siapkan. Ibu dibuat terlihat tidak jernih. Dini berdiri. Tidak ada yang membuat-buat, ibu memang sering lupa. Ibu mudah curiga, ibu marah di depan tamu, ibu menuduh anak sendiri mencuri kunci. Sariah menatap Taufik, anak itu langsung membuang muka. Ibu menuduh karena ada yang hilang. Barang tua hilang bukan akhir dunia. Bagi orang yang tidak tahu nilainya, memang bukan. Dini mengusap air mata yang akhirnya jatuh. Ibu selalu memilih benda-benda itu daripada kami. Sariah menatapnya lama, ada kalimat yang hampir keluar dari bibirnya. Kalimat tentang asal-usul, tentang janji, tentang seorang perempuan yang menangis di malam hujan. Tetapi ia menggigit kalimat itu sampai kembali masuk ke dada. Belum waktunya. Belum di depan Arman. Belum saat kunci peti masih hilang. Ibu memilih kebenaran. Arman berdiri dan mengambil kertas dari tangan Dini. Besok pagi kita ke sana hanya melihat. Kalau ibu suka kita lanjutkan. Kalau tidak kita bicarakan lagi. Sariah tertawa pelan. Kalian sudah membawa tamu tanpa izin. Kalian menyiapkan surat tanpa izin. Kalian mengambil kunci tanpa izin. Sekarang kalian meminta ibu percaya bahwa besok hanya melihat. Dini mendekat. Wajahnya basah tetapi matanya keras. Ibu, berhentilah membuat semuanya sulit. Kami sudah menahan diri. Kami sudah mencari tempat terbaik. Kami bahkan sudah membayar tanda jadi agar ibu tidak perlu antre.
Sariah merasa lantai di bawah kakinya bergerak. Ia memegang pinggir kursi agar tubuhnya tidak goyah. Di luar kamar, alat tenun berhenti lagi satu persatu. Semua orang mendengar meski tidak ada yang berani masuk. Dini menatap ibunya lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh rumah terasa terkunci dari luar. Kamar ibu di panti sudah kami siapkan. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap hitam. Sariah menatap Dini lama sekali, mencoba mencari anak kecil yang dulu menangis kalau ia terlambat pulang dari pasar. Yang berdiri di depannya sekarang adalah perempuan dewasa yang matanya sudah memilih berada di sisi Arman. Kau sudah menyiapkan kamar untuk ibu tanpa bertanya kepada ibu. Dini menahan napas. Kami melihat keadaan ibu, Bu. Kami melihat rumah ini semakin berat untuk ibu urus. Sariah menoleh kepada Taufik. Dan Taufik menunduk. Tangannya masuk ke saku kiri, tepat seperti setiap kali ia menyembunyikan sesuatu. Arman segera menyela. Kita semua setuju demi kebaikan ibu. Besok pagi ada petugas kesehatan datang. Ia akan memeriksa ibu. Kalau memang ibu masih sanggup mengurus diri, kita bicarakan lagi. Ahli yang kalian panggil sendiri pasti sudah membawa kesimpulan dari rumahnya. Ibu mulai curiga lagi, kata Dini pelan. Sariah tersenyum hambar. Curiga muncul setelah orang yang kita percaya menutup pintu dari luar. Tidak ada yang menjawab. Di luar ruang depan, alat tenun berhenti satu persatu. Para penenun pasti mendengar tetapi tidak ada yang berani masuk. Sariah merasa rumah yang biasanya hangat itu berubah menjadi ruang sidang. Dan ia menjadi terdakwa di hadapan anak-anaknya sendiri. Malamnya, Dini mengunci pintu depan lebih awal. Arman masih berbicara pelan di teras samping. Taufik keluar masuk dapur dengan wajah gelisah. Sariah menunggu sampai semua suara merendah, lalu berjalan ke ruang tenun tanpa menyalakan lampu. Ia hafal setiap papan lantai yang mudah berderit. Kinasih masih berada di dekat rak benang. Gadis itu terkejut saat melihat Sariah muncul dari lorong gelap. Bu Sari belum tidur. Kau lihat Arman masuk sini sore tadi. Kinasih menunduk sebentar. Saya lihat Pak Arman membuka lemari kain. Ia mencari kain yang paling tua. Lalu Pak Taufik datang dari pintu belakang. Mereka bicara pelan. Apa yang kau dengar? Pak Arman bilang kain itu pasti disimpan terpisah. Pak Taufik menjawab, kuncinya belum bisa dipakai kalau ibu masih curiga. Sariah memegang pinggir meja. Jadi kunci itu memang berada di sekitar tangan Taufik. Luka kecil di lubang peti bukan karena kayu rapuh, melainkan karena ada orang mencoba masuk sebelum waktunya. Jangan bicara kepada siapapun dulu. Kalau kau melihat mereka mendekati peti, panggil Bu Ratmi. Jangan panggil Dini. Kinasih menatapnya dengan cemas. Bu Ratmi tahu soal peti itu terlalu banyak. Kinasih seperti ingin mengatakan sesuatu lalu ia berbisik. Saya pernah melihat potongan kain mirip kain lama itu di rumah ibu saya. Ibu saya menyimpannya dalam bungkusan hitam, tapi saya tidak tahu artinya. Dada Sariah berdenyut, ia tidak boleh membuka pintu rahasia itu malam ini. Simpan baik-baik, jangan bawa ke sini sebelum ibu memintanya. Langkah terdengar dari lorong. Arman muncul di pintu ruang tenun dengan senyum yang cepat dipasang. Ibu belum tidur juga? Benang tidak menunggu orang tidur. Arman melirik Kinasih. Kamu boleh pulang, sudah malam. Kinasih pulang kalau pekerjaannya selesai, bukan kalau kau mengusirnya. Wajah Arman mengeras sebentar. Setelah Kinasih pergi, ia mendekati lemari kain dan menyentuh tumpukan kain tua. Ibu menyimpan banyak barang yang tidak pernah dijual. Rumah usaha harus berputar. Tidak semua kain dibuat untuk dijual. Sayang, ibu lebih percaya pada kain daripada anak sendiri. Anak sendiri tidak perlu mencuri kunci untuk dipercaya. Senyum Arman hilang sekejap. Ia tidak membantah. Ia hanya pergi, tetapi sebelum berbalik. Matanya berhenti pada pintu kamar belakang. Sariah melihat arah pandang itu dan tahu malam itu peti kayu tidak boleh ditinggalkan sendirian. Menjelang subuh, Sariah tertidur sebentar di kursi dekat kamar belakang. Ia terbangun oleh suara sapu di halaman. Nenek Lastri sudah datang lebih pagi dari biasa, membawa wajah yang penuh firasat. Aku mimpi kain tua jatuh ke air keruh, bisiknya. Jangan mulai dengan mimpi pagi-pagi. Orang tua tidak boleh meremehkan tanda. Sariah membuka pintu ruang tenun, udara lembab masuk membawa bau tanah basah. Kau tahu sesuatu, Lastri? Aku hanya tahu kain pengantin itu tidak boleh dibuka oleh tangan yang hatinya kotor. Orang muda kira kain itu hanya kain. Sariah belum sempat menjawab. Sebuah sepeda motor berhenti di depan rumah, disusul suara langkah Dini.
Ia masuk bersama perempuan berbaju krem yang membawa tas hitam dan map tipis. Arman berjalan di belakang mereka, rapi seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa. "Bu, ini Bu Rena. Ia hanya akan berbincang sebentar dengan Ibu." Sariah berdiri. "Ibu tidak meminta diperiksa," Bu Rena tersenyum sopan. "Ini hanya percakapan ringan, Bu. Tidak sakit, tidak lama." Mereka duduk di ruang depan. Dini membuat teh. Arman berdiri dekat jendela. Taufik keluar dari kamar tamu dengan mata merah dan tangan kirinya kembali menjaga saku. Bu Rena membuka map. "Pagi ini Ibu merasa bagaimana?" Seperti orang yang rumahnya ramai oleh keputusan orang lain. Dini cepat menunduk kepada Bu Rena. "Begini, Bu. Ibu sering menjawab tajam dan curiga." Bu Rena mencatat. "Ibu ingat hari ini hari apa?" Sariah menjawab benar. "Ibu ingat nama anak-anak Ibu?" Sariah menyebut nama Taufik. Saat menyebut Dini, ia berhenti sekejap. Bukan karena lupa, tetapi karena nama lain hampir muncul dari tempat yang paling gelap di ingatannya. Dini langsung berkata, "Lihat Bu, Ibu sering berhenti seperti itu." Sariah menatap anaknya. "Berhenti bukan berarti lupa. Kadang orang berhenti karena menahan luka." Bu Rena kembali mencatat, Sariah memahami permainan itu. Mereka tidak mencari kesehatannya. Mereka mencari kalimat yang bisa dipotong dan dijadikan alasan. Kata keluarga, Ibu kehilangan kunci peti. Mungkin Ibu lupa menaruhnya? Tidak. Ibu yakin. "Apakah Ibu merasa ada orang ingin mengambil barang Ibu?" Sariah hampir tertawa. "Kalau memang ada yang mengambil, apakah itu masih disebut merasa?" Arman berdeham. "Ibu, jawab sederhana saja." Aku menjawab dengan jujur. Pada saat itu Kinasih muncul dari pintu samping. Wajahnya tegang. "Bu Sari, Bu Ratmi menunggu di luar. Katanya ada urusan sebentar." Dini berdiri cepat. "Ibu sedang diperiksa, tidak bisa menerima tamu. Bu Ratmi sudah masuk sebelum dilarang." Perempuan tua itu membawa kantong daun sirih dan tatapan setajam pisau dapur. "Aku bukan tamu. Aku tetangga yang melihat rumah ini berdiri sebelum kalian pandai menghitung harga tanah." Arman tersenyum kaku. "Kami sedang melakukan pemeriksaan untuk kebaikan Ibu." Bu Ratmi menatap map di tangan Bu Rena. "Orang tua diperiksa seperti barang mau dikirim, bagus sekali kebaikan kalian." Dini menahan malu. "Tolong jangan membuat keributan." Bu Ratmi melihat peti kayu dari celah pintu belakang. Matanya menyipit. "Peti itu kenapa?" "Lubang kuncinya lecet." "Tidak ada apa-apa," jawab Dini terlalu cepat. Bu Ratmi mendekati Sariah dan suaranya turun. "Jaga kain pengantin itu. Kalau kain itu dibuka oleh tangan yang salah, bukan hanya rumah ini yang ribut." Dini menatap mereka bergantian. "Bu Ratmi tahu apa tentang kain itu?" Bu Ratmi menggigit bibir. Ada sesuatu yang hampir keluar dari mulutnya, sesuatu yang membuat wajah Sariah tiba-tiba pucat. "Aku tahu ada tangis bayi yang pernah disembunyikan dari banyak orang," kata Bu Ratmi pelan. "Ratmi." Potong Sariah. Ruangan langsung sunyi. Dini membeku. Taufik memandang lantai. Arman, yang sejak tadi berusaha tampak tenang, justru menatap Bu Ratmi lebih tajam. "Bayi siapa?" tanya Dini. Bu Ratmi menarik napas dalam. "Bukan untuk pagi ini." Arman segera mengambil alih. "Bu Rena, saya rasa kondisi Ibu semakin gelisah karena banyak orang masuk. Kita cukupkan dulu." Bu Rena menutup map. Dini melihat catatan itu seolah melihat jalan keluar yang sudah lama ia tunggu. Sore harinya, rumah Tenun tetap berjalan tetapi suaranya patah-patah. Ibu-ibu menenun dengan kepala tertunduk. Nenek Lastri duduk dekat alat tua tanpa banyak bicara. Kinasih menyapu halaman terlalu lama agar bisa mengawasi lorong belakang. Sariah menemukan Taufik di dekat dapur. Ujung logam kecil menyembul dari genggamannya. Ketika ia melihat ibunya, ia cepat memasukkan tangan ke saku. "Fik." Taufik berhenti kaku. "Apa di tanganmu?" "Tidak ada." "Ibu tahu suara bohongmu bahkan sebelum kau selesai bicara." "Jangan mulai, Bu. Berikan kunci itu." Wajah Taufik menegang. "Aku tidak punya." "Kau takut kepada ibu atau kepada orang yang menyuruhmu?" Taufik memejamkan mata sebentar. "Aku takut semuanya hancur. Semua sudah hancur saat kau memilih mencuri dari ibumu. Aku tidak mencuri, aku hanya memegang sebentar." "Untuk siapa?" Ia tidak menjawab. Dari ruang depan, Arman memanggil namanya. Taufik segera pergi. Seperti orang yang diselamatkan dari pengakuan. Malam turun lebih cepat daripada biasanya. Dini masuk ke kamar Sariah membawa tas kecil. Di dalamnya ada pakaian, obat, kerudung, dan sandal rumah. "Untuk apa tas itu?" "Besok pagi kita berangkat lebih awal, tempatnya agak jauh." Kalau hanya melihat, ibu tetap perlu membawa pakaian ganti. Hanya melihat tidak perlu pakaian ganti. Dini berlutut di depan ibunya.
Suaranya dibuat lembut, tetapi wajahnya lelah. Bu, aku tidak mau bertengkar lagi. Aku tidak mau suatu hari ibu jatuh di ruang tenun dan tidak ada yang tahu. Di sana ada perawat, ada taman, ada teman sebaya. Kalau kau takut ibu jatuh, temani ibu, jangan pindahkan ibu. Aku punya hidup sendiri. Kalimat itu keluar jujur dan tajam. Sariah menerimanya tanpa mengeluh. Benar, kau punya hidup sendiri. Tapi jangan mengambil hidup ibu untuk merapikan hidupmu. Dini berdiri. Air matanya jatuh, tetapi suaranya berubah keras. Besok ibu ikut. Tolong jangan membuatku harus memanggil orang untuk membantu. Sariah menatap anak itu lama. Ancaman tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang memakai kata tolong. Setelah Dini pergi, Sariah mengambil ponsel dari bawah bantal. Ia ingin menghubungi Pak Harun, pengurus koperasi lama yang mungkin masih menyimpan arsip rumah tenun. Layar, ponsel gelap, baterainya habis padahal sore tadi masih cukup. Ia mencari kabel pengisi daya di laci, tetapi kabel itu juga hilang. Kinasi muncul di pintu kamar. Bu Sari, kau belum pulang? Saya menunggu Bu Ratmi di depan gang. Ia bilang Pak Harun sedang dicari. Sariah merasa sedikit udara masuk ke dadanya. Kalau besok ibu tidak kembali sebelum siang, jangan percaya apapun yang mereka katakan. Jaga rumah tenun, jangan biarkan peti itu keluar dari kamar. Kinasih pucat. Bu Sari langkah terdengar, Dini muncul di lorong membawa segelas air. Kinasih, pulanglah. Besok rumah tenun tutup setengah hari. Kenapa? Tup, ibu ada urusan keluarga. Kinasih menatap Sariah. Sariah hanya mengangguk kecil, bukan tanda setuju, tetapi tanda agar gadis itu selamat dulu. Pagi belum terang ketika mobil sudah menunggu di depan rumah. Dini memakai pakaian rapi. Arman berdiri dekat bagasi. Taufik menghindari mata Sariah. Di ruang tenun, Nenek Lastri duduk sendirian seperti penjaga terakhir. Sariah, bisiknya, kalau tanganmu tidak bisa menjaga, pakai ingatanmu. Kain tua punya jalan pulang sendiri. Sariah menggenggam tangan keriput itu. Doakan rumah ini tetap bernapas. Di depan pintu mobil, Dini mengambil tas dari tangan ibunya. Biar aku bawa, aku masih kuat membawa tas, aku tahu. Tapi biar aku saja. Sariah duduk di kursi belakang. Begitu pintu tertutup, Dini mengulurkan tangan. Ponsel ibu mana? Untuk apa? Biar ibu tidak pusing menerima telepon selama pemeriksaan. Nanti dikembalikan. Pemeriksaan apa lagi? Hanya prosedur. Sariah menggenggam ponsel kosong itu di balik lipatan kerudung. Arman menatap dari kaca depan. Taufik duduk diam seperti orang yang ingin menghilang. Akhirnya Sariah menyerahkan ponselnya. Dini memasukkannya ke tas tanpa melihat layar. Sepanjang perjalanan, Dini berbicara tentang taman yang luas, kamar yang bersih, perawat yang ramah, dan kegiatan membuat kerajinan. Sariah melihat keluar jendela. Jalan naik turun melewati pasar pagi dan rumah-rumah yang mulai membuka pintu. Dunia berjalan seperti biasa, sementara hidupnya dipindahkan tanpa izin. Tempat itu berdinding putih dan berpagar tinggi. Di halaman depan, tanaman hias dipotong terlalu rapi. Seorang petugas menyambut mereka dengan senyum yang terlalu tenang. Selamat datang, kamar ibu sudah siap. Sariah berhenti di depan pintu kaca. Kami hanya melihat. Petugas itu menoleh kepada Dini, bukan kepada Sariah. Iya bu, nanti bisa melihat dulu. Mereka membawa Sariah melewati lorong dalam. Di samping sebuah kamar, namanya sudah tertulis pada papan kecil. Di atas meja ada pakaian yang bukan miliknya, tetapi sudah disusun seolah ia akan tinggal. Di lemari ada label dengan namanya. Di sudut kamar, kursi kosong menunggu seperti perintah yang tidak bersuara. Dini menyentuh bahunya. Ibu duduk dulu, aku urus administrasi sebentar. Kembalikan ponsel ibu. Nanti bu, jangan keras kepala. Dini. Anaknya berhenti di ambang pintu tetapi tidak berbalik. Kau bilang hanya melihat. Dini memejamkan mata. Ketika ia menjawab, suaranya pelan sekali. Untuk sementara bu, pintu ditutup. Tidak dikunci. Tetapi cukup rapat untuk membuat Sariah mengerti. Di luar, langkah Dini dan Arman menjauh bersama suara map administrasi. Di dalam kamar putih itu, Sariah duduk sendirian dengan tangan kosong, tanpa ponsel, tanpa kunci, tanpa rumah tenun. Dan untuk pertama kalinya ia benar-benar sadar bahwa ia tidak sedang dirawat, melainkan disingkirkan. Sariah tidak langsung menangis. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pintu yang tertutup rapat, lalu menatap papan kecil bertuliskan namanya Dingwai Kaca Buram. Nama itu seperti milik orang lain. Di rumah tenun. Namanya selalu hidup bersama bunyi kayu, bau benang basah, dan suara perempuan menahan lelah. Di tempat ini namanya menjadi tanda penghuni kamar. Ia membuka lemari.
Ada daster baru, handuk, dan sepasang sandal karet. Semua bersih, semua asing. Ia menyentuh daster itu dengan ujung jari lalu menarik tangannya kembali seolah benda itu bisa mengikatnya lebih kuat daripada tali. Seorang perawat muda mengetuk pintu. "Ibu Sariah, nanti makan pagi di ruang tengah. Kalau butuh sesuatu, tekan bel di samping ranjang." "Saya perlu menelepon seseorang. Nanti saya tanyakan dulu kepada keluarga. Keluarga saya sudah mengambil ponsel saya." Biasanya begitu kalau keluarga meminta supaya penghuni baru tidak terlalu gelisah. "Saya bukan penghuni baru, saya hanya dibawa melihat." Perawat itu tidak menjawab. Senyum kecilnya cukup membuat Sariah sadar bahwa di tempat ini, kata Dini lebih dipercaya daripada kata dirinya. Di rumah tenun, Kinasi berdiri di depan peti kayu yang lubang kuncinya semakin rusak. Pagi itu rumah terasa seperti ditinggal napasnya. Nenek Lastri duduk dekat alat tenun, tetapi tangannya tidak bergerak. Taufik mondar-mandir di dapur sambil menerima telepon dengan suara tertahan. Bu Ratmi datang lewat pintu samping. "Di mana Sariah?" Kinasih menelan ludah. "Dibawa ke tempat perawatan," katanya hanya sementara. Bu Ratmi memukul tiang kayu dengan telapak tangannya. Sementara itu kata yang dipakai orang kalau mereka belum berani menyebut selamanya. Taufik keluar dari dapur. "Bu Ratmi, jangan memperkeruh keadaan. Keadaan sudah keruh sejak kalian menyembunyikan kunci dari ibu sendiri." Wajah Taufik berubah, tetapi suara motor berhenti di depan rumah sebelum ia membalas. Pak Harun turun dengan membawa tas kulit tua. Ia masuk, memandang ruang tenun lalu menatap peti kayu. "Sariah sudah dibawa?" Bu Ratmi mengangguk. "Lebih cepat dari yang kita kira." Pak Harun meletakkan tas di meja panjang. "Kalau begitu kita tidak punya banyak waktu." Kinasi mendekat. "Bapak menemukan sesuatu?" "Belum semuanya. Tapi arsip koperasi lama masih ada. Ada catatan tanah rumah tenun ini dan namanya bukan catatan jual beli biasa." Taufik melangkah maju. "Pak Harun, ini urusan keluarga kami." Pak Harun menatapnya tanpa gentar. "Kalau tanah ini tercatat dalam koperasi perempuan penenun, urusannya tidak berhenti di keluargamu." Taufik terdiam. Di wajahnya ada panik yang semakin jelas. Di tempat perawatan, Sariah mencoba meminta telepon di meja administrasi. Seorang petugas menahan gagangnya sebelum ia sempat menekan nomor. "Ibu mau menelepon siapa?" "Tetangga." "Harus melalui keluarga dulu." "Saya tidak sedang di penjara." Petugas itu tampak terkejut. "Ini aturan, Bu." "Aturan siapa?" Petugas itu tidak menjawab. Sariah meletakkan gagang telepon pelan. Ia kembali ke kamar dengan satu tekad. Rumah tenun tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Di rumah tenun, Pak Harun membuka lembar demi lembar salinan arsip. Kertas itu kuning, sebagian pinggirnya rapuh, tetapi tulisan tangan lama masih terbaca. Ini bukan sertifikat tanah pribadi, ini catatan titipan penggunaan. 3 perempuan penenun menyerahkan hak lola kepada Sariah. Bukan hak jual kepada anak cucunya. Kinasih merasa merinding. Maksudnya rumah ini tidak boleh dijual? Belum tentu sesederhana itu, tapi ada ikatan amanah. Tanah ini dipakai untuk rumah kerja perempuan. Kalau dijual untuk kepentingan pribadi bisa disengketakan. Bu Ratmi menghela napas panjang. "Aku sudah bilang, rumah ini bukan warisan perut kosong." Nenek Lastri bangkit perlahan. Ia menunjuk bagian bawah catatan. Nama 3 perempuan itu juga ada di tepi kain pengantin. Pak Harun menoleh. "Kain yang mana?" "Kain yang dikunci Sariah." Kinasi teringat pesan Sariah. Jangan biarkan peti itu keluar dari kamar. Namun tanpa kunci, mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. "Pak Taufik tahu kuncinya," kata Kinasih pelan. Taufik langsung keluar dari dapur. "Jangan sembarangan bicara. Saya melihat Bapak keluar dari lorong kamar belakang. Tangan Bapak di saku. Itu bukan bukti. Kalau bukan bukti, kenapa Bapak marah?" Pak Harun berdiri di antara mereka. "Jangan menambah salah dengan menakuti anak orang." Taufik mundur sambil menggertakkan gigi. "Kalian semua tidak mengerti. Kalau rumah ini tidak dijual, kami habis." Bu Ratmi memandangnya tajam. "Kalau ibumu dihancurkan, kalian sudah habis lebih dulu." Sore menjelang, langit mendung. Di tempat perawatan, Sariah berjalan di taman kecil. Ia menghitung langkah dari kamar ke gerbang, dari gerbang ke pos satpam, dari pos satpam ke jalan luar. Jaraknya tidak jauh, tetapi tubuh tua dan pagar tinggi membuatnya terasa seperti perjalanan melewati hidup orang lain. Seorang anak muda pengantar lauk masuk lewat gerbang samping. Di saku bajunya terlihat ponsel. Ketika anak itu lewat, Sariah memanggil pelan. "Nak." Anak itu berhenti. "Iya, Bu, saya mau titip pesan. Hanya 1 kalimat ke tetangga saya."
Nanti saya kena marah. Kalau ibumu ada di tempat seperti ini dan tidak bisa pulang, kau ingin orang pura-pura tidak mendengar. Wajah anak itu berubah. Sariah menyebut nama Bu Ratmi dan nama gang dekat rumah tenun. Ia mengulang pesan itu pelan. Katakan kepada Bu Ratmi cari surat di bawah laci kapur biru. Bilang juga jangan buka peti dengan paksa. Anak itu mengangguk lalu pergi cepat sebelum ada yang melihat. Malamnya, Kinasi pulang ke rumah ibunya dengan pikiran yang tidak tenang. Ibunya sudah lama meninggal, tetapi lemari kayu peninggalannya masih berdiri di kamar. Kinasi membuka laci bawah. Mengambil bungkusan hitam yang selama ini hanya ia lihat saat kecil. Di dalamnya ada potongan kain tua, warna merah kecoklatan sudah pudar. Di ujung kain terdapat pola kecil yang mirip mata air dan di sampingnya ada 3 simpul benang yang tidak biasa. Ia teringat petunjuk Nenek Lastri tentang kain pengantin. Jantungnya berdebar. Ia membawa potongan itu ke rumah tenun saat malam sudah basah oleh gerimis. Bu Ratmi dan Pak Harun masih berada di sana. Nenek Lastri tertidur di kursi dengan selendang menutupi bahu. Bu Ratmi, saya menemukan ini. Bu Ratmi menerima kain itu. Begitu melihat tepinya, wajahnya berubah pucat. Dari mana kau dapat? Peninggalan ibu saya. Namanya siapa? Rukmini. Bu Ratmi menatap kain itu lebih lama. Matanya basah, tetapi ia menahan suaranya. Rukmini pernah bekerja di sini, tapi kain ini bukan buatannya sendiri. Nenek Lastri terbangun saat mendengar bisikan itu. Ia meraih potongan kain dengan tangan gemetar lalu mendekatkannya ke lampu. Ini pasangan pinggir kain. Ada bagian yang hilang dari kain pengantin lama. Lihat simpulnya. Ini bukan hiasan. Maksud nenek apa? Nenek Lastri tidak menjawab. Ia memandang Bu Ratmi seolah meminta izin pada masa lalu. Bu Ratmi menutup wajah sebentar. Jangan tanya terlalu jauh malam ini. Sebelum Kinasi sempat bertanya lagi. Seseorang mengetuk pintu depan keras-keras. Pak Harun menyembunyikan arsip ke dalam tas. Kinasi memasukkan potongan kain ke balik selendangnya. Pintu dibuka. Arman berdiri di luar bersama Taufik. Rupanya ramai sekali tanpa pemilik rumah. Bu Ratmi maju. Pemilik rumah sedang kalian buang. Arman menatap meja yang baru saja kosong. Apa yang kalian cari? Pak Harun menjawab tenang. Catatan lama. Catatan rumah ini urusan keluarga. Jangan sampai Bapak ikut campur terlalu jauh. Kalau ada surat palsu, siapapun boleh bertanya. Mata Arman menajam, hati-hati bicara. Kinasih merasakan potongan kain di balik selendangnya seperti bara kecil. Taufik memandang ke arah peti kayu, lalu ke saku celananya. Bu Ratmi melihat gerakan itu. Fik, keluarkan kunci itu. Taufik membeku. Arman tertawa kecil. Bu Ratmi, jangan membuat tuduhan. Kau diam. Aku sedang bicara pada anak yang masih punya kesempatan malu. Taufik menutup mata. Tangannya masuk ke saku, lalu mengeluarkan kunci kecil berwarna gelap. Namun sebelum siapapun bergerak, Arman merebut kunci itu dari tangan Taufik. Ini kunci lemari gudang. Nenek Lastri berdiri dengan susah payah. Bohong, aku mengenal kepala kunci itu. Sariah mengikatnya dengan benang hitam dulu. Arman memasukkan kunci ke sakunya. Cukup. Tidak ada yang membuka peti sampai ibu kembali dan sadar bicara baik-baik. Bu Ratmi hampir menerjangnya, tetapi Pak Harun menahan lengannya. Biarkan, kita sudah tahu kuncinya di mana. Arman menatap mereka satu persatu, lalu pergi bersama Taufik. Setelah pintu tertutup, Bu Ratmi baru mengeluarkan napas yang tertahan. Dia takut kain itu dibuka. Berarti kain itu memang menyimpan lebih dari catatan amanah. Di tempat perawatan, Sariah tidur sebentar dan bermimpi tentang malam hujan. Dalam mimpi itu, seorang perempuan muda menggenggam tangannya sambil menangis. Ada suara bayi yang baru lahir, kecil dan lemah. Ada kain pengantin terlipat di atas tikar. Ada janji yang diucapkan di antara napas yang semakin berat. Sariah terbangun dengan dada sesak. Nama yang ia tahan sejak lama kembali mengetuk batinnya. Ia menyebutnya tanpa suara. Hanya di dalam hati. Maryam. Pagi berikutnya, anak pengantar lauk benar-benar datang ke rumah tenun. Ia sampai di pintu samping saat Kinasi sedang mencuci gelas. Di sini rumah Bu Ratmi yang baru datang segera mendekat. Ada apa? Ada pesan dari Bu Sariah. Katanya cari surat di bawah laci kapur biru. Jangan buka peti dengan paksa. Bu Ratmi memejamkan mata. Sariah masih melawan. Kapur biru ada di ruang kecil tempat benang diberi tanda sebelum dicelup. Laci itu sudah lama jarang dibuka karena kayunya macet. Kinasi, Bu Ratmi, dan Pak Harun menggeser meja, mengeluarkan kotak kapur, lalu meraba bagian bawah laci. Ada papan tipis yang bisa ditarik. Di balik papan itu tersimpan amplop kain. Pak Harun membukanya dengan hati-hati.
Di dalamnya ada salinan surat lama, lebih lengkap daripada arsip koperasi yang ia bawa. Ada tanda tangan 3 perempuan penenun, cap jempol, dan kalimat amanah yang ditulis dengan tinta mulai pudar. Pak Harun membaca perlahan. Tempat ini tidak boleh dijual untuk memperkaya satu keluarga. Tempat ini harus tetap menjadi ruang kerja, ruang belajar, dan tempat perlindungan perempuan yang ditinggalkan. Nenek Lastri menangis tanpa suara. Itu suara mereka, itu janji mereka. Kinasih memeluk potongan kain di dadanya. Kalau surat ini ada, kenapa Bu Sari tidak pernah menunjukkannya? Bu Ratmi memandang pintu kamar belakang. Karena membuka surat itu berarti membuka cerita lain. Cerita yang selama ini ia kubur supaya seorang anak bisa tumbuh tanpa dikejar masa lalu. Pak Harun menatap Bu Ratmi. Kita tidak bisa menunda lagi. Di tempat perawatan. Dini datang menjelang siang, membawa buah dan pakaian tambahan. Ia terlihat lelah, tetapi tetap berusaha lembut. Bu, semalam tidur nyenyak? Di rumah sendiri, orang tidak perlu ditanya begitu oleh anak yang mengunci jalannya pulang. Bu, tolong jangan menyulitkan. Aku sudah bilang kepada petugas, ibu masih menyesuaikan diri. Kau bilang apa lagi kepada mereka? Bahwa ibu mudah curiga, bahwa ibu belum bisa menerima keadaan. Sariah tersenyum pahit. Kau membangun kandang dari kalimat-kalimat kecil. Dini menatap ibunya dengan mata basah. Aku melakukan yang terbaik untuk semua. Ibu tidak mengerti tekanan kami. Aku mengerti tekanan. Yang tidak aku mengerti adalah mengapa tekanan membuatmu tega. Dini berdiri. Kalau ibu terus seperti ini, Arman akan meminta pemeriksaan lanjutan. Ambilkan ponselku, nanti. Kembalikan kunci peti, wajah Dini berubah. Kunci itu tidak ada padaku. Berarti ada pada suamimu. Dini terdiam terlalu lama. Sariah berdiri meski lututnya bergetar. Dini, jangan sentuh kain itu. Jangan biarkan Arman membukanya untuk mencari harga. Ada hal yang tidak akan kembali kalau dibuka oleh niat yang salah. Dini menatapnya seperti menatap orang asing. Apa sebenarnya isi peti itu sampai ibu lebih takut kain itu disentuh daripada takut kehilangan anak? Sariah hampir menjawab, tetapi ia kembali menahan diri. Pergilah. Jadi ibu mengusir aku? Tidak. Ibu sedang menahan diri agar tidak mengatakan sesuatu yang akan menghancurkanmu sebelum waktunya. Dini pergi dengan langkah cepat. Pintu tertutup dan Sariah kembali duduk. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena ia lemah, tetapi karena cinta yang terlalu lama menjadi penjara. Sore itu, Bu Ratmi, Pak Harun, Kinasi, dan Nenek Lastri berkumpul di ruang tenun. Surat amanah sudah disimpan dalam map baru. Potongan kain Kinasi diletakkan di meja, tidak jauh dari peti yang masih terkunci. Mereka tidak membukanya paksa. Pesan Sariah harus dipatuhi. Pak Harun berkata pelan, kita bisa membawa surat ini untuk menahan penjualan. Tapi kalau Arman sudah menyiapkan surat kuasa, ia akan bergerak cepat. Besok ia mungkin datang dengan notaris, kata Bu Ratmi. Kinasih menyentuh potongan kain. Kalau peti harus dibuka oleh Bu Sari, kita harus membawa Bu Sari pulang. Bu Ratmi menatapnya. Wajah tua itu tampak lebih letih daripada pagi tadi, benar. Tapi sebelum itu, Dini harus diberitahu sebagian. Nenek Lastri menggeleng. Kalau separuh rahasia dibuka, separuh lainnya akan berdarah. Bu Ratmi memandang ke arah jalan, seolah melihat masa lalu berdiri di sana dengan tubuh basah oleh hujan. Lebih baik berdarah sekarang daripada rumah ini terkubur besok. Kinasih merasa suaranya kecil saat bertanya. Dini harus tahu menelan ludah. Matanya penuh rasa takut, marah, dan kasihan yang bercampur menjadi satu. Dini harus tahu siapa ibu kandungnya sebelum terlambat. Kinasih seperti kehilangan suara. Kalimat Bu Ratmi membuat ruang tenun yang sudah gelap terasa semakin sempit, seolah setiap benang di rak ikut menahan napas. Kalau Dini tahu sekarang, ia bisa semakin membenci Bu Sari. Bu Ratmi menatap potongan kain di tangan Kinasih. Matanya basah, tetapi suaranya tidak goyah. Kalau ia tidak tahu sekarang, ia akan menandatangani kehancuran dengan tangannya sendiri. Pak Harun menutup map surat amanah dan memasukkannya ke tas kulit. Ia berdiri lalu memandang jalan yang mulai sepi di luar pintu. Kita tidak bisa membawa kabar ini melalui bisik-bisik. Sariah harus pulang dulu. Selama dia masih berada di tempat perawatan itu, Arman bisa membuat cerita apa saja. Nenek Lastri menyentuh tepi meja, tangannya gemetar karena usia dan takut. Bahwa dia pulang sebelum kain pengantin jatuh ke tangan orang yang hanya melihat harga. Malam itu juga mereka berangkat. Hujan turun halus, membasahi kaca mobil, dan membuat lampu jalan tampak buram. Bu Ratmi duduk di depan, memegang buku catatan lama seperti memegang bayi.
Kinasih duduk di belakang dengan potongan kain terlipat di pangkuan. Ia tidak berani bertanya lebih jauh karena setiap jawaban seperti sudah menunggu di balik bibir Bu Ratmi. Tetapi terlalu berat untuk dikeluarkan. Di tempat perawatan, Sariah sedang duduk di dekat jendela kamar. Lampu lorong putih menyala tanpa hangat. Ia tidak tidur sejak Dini pergi. Di telinganya masih terdengar suara rumah tenun. Bunyi kayu yang saling bertemu, napas perempuan-perempuan yang bekerja, dan desis daun indigo saat dicuci. Ketukan di pintu membuat ia berdiri. Ketika Bu Ratmi masuk lebih dulu, tubuh Sariah hampir goyah. Ia tidak menangis. Tetapi wajahnya seperti orang yang baru menemukan jalan pulang setelah tersesat jauh. Kau datang. Aku tidak akan membiarkanmu jadi pajangan di sini. Pak Harun masuk di belakang Bu Ratmi. Ia membuka map dan berbicara kepada petugas yang mengikuti mereka dengan wajah bingung. Ibu Sariah menyatakan ingin pulang. Beliau masih mampu menjawab, berjalan, dan mengambil keputusan. Kalau tempat ini tetap menahan beliau tanpa persetujuan beliau, kami akan meminta penjelasan tertulis. Petugas itu tampak ragu. Keluarga beliau mengatakan kondisi ibu perlu diawasi. Sariah menatap petugas itu. Saya bukan barang titipan, saya ingin pulang. Tidak ada suara tinggi, tetapi kalimat itu membuat petugas kehilangan alasan. Ia meminta mereka menunggu di ruang administrasi. Sariah menolak duduk. Ia berdiri di dekat pintu, memegang tas kecilnya sendiri. Seakan takut kalau ia duduk, maka tempat itu akan kembali menelan dirinya. Ketika mereka keluar ke halaman, mobil Dini tiba dengan tergesa. Dini turun lebih dulu, diikuti Arman yang wajahnya langsung berubah saat melihat Pak Harun membawa map. Bu, kenapa ibu keluar? Karena ibu masih punya kaki, masih punya suara, dan masih punya rumah. Dini menatap Bu Ratmi. Bu Ratmi lagi. Kenapa semua orang ikut mengatur hidup kami? Bu Ratmi melangkah mendekat. Aku ikut karena aku melihat seorang ibu ditinggalkan di kamar asing tanpa ponsel dan tanpa persetujuan. Aku melakukan itu supaya ibu tenang. Sariah memandang anaknya. Ketenangan tidak datang dari pintu yang ditutup. Arman mengangkat kedua tangan seolah ingin menjadi penengah. Ibu salah paham. Kami hanya ingin pemeriksaan sementara. Tidak ada yang mengusir ibu. Pak Harun menatapnya dingin. Kalau begitu tidak ada alasan menahan beliau. Kita pulang dan bicara di rumah tenun. Dini menggigit bibir. Ia tampak ingin melawan, tetapi banyak mata petugas melihat ke arah mereka. Akhirnya ia menutup pintu mobilnya lebih keras dari perlu. Baik, kita pulang. Tapi setelah ini, jangan salahkan aku kalau semuanya menjadi lebih buruk. Sariah berjalan menuju mobil Pak Harun. Saat melewati Dini, ia berhenti sebentar. Yang buruk sudah dimulai ketika anak menyebut pembuangan sebagai perawatan. Perjalanan pulang terasa lebih panjang daripada saat pergi. Dini dan Arman mengikuti dari belakang. Di mobil Pak Harun tidak ada yang banyak bicara. Kinasih melihat wajah Sariah dari samping. Perempuan tua itu menatap lurus ke depan, tetapi jari-jarinya terus bergerak pelan. Seperti sedang menghitung pola yang hanya ia pahami. Rumah tenun masih menyala. Para penenun tidak pulang. Mereka duduk di sekitar ruang belakang, menunggu dengan wajah tegang. Ketika Sariah masuk, beberapa perempuan berdiri. Nenek Lastri menyentuh tangan Sariah dan berbisik, rumah ini belum lepas napas. Belum, jawab Sariah, tapi napasnya pendek. Dini masuk tidak lama kemudian. Arman mengikuti dengan langkah cepat, lalu Taufik muncul dari dapur. Wajah Taufik terlihat kusut seperti orang yang sejak tadi dihukum oleh pikirannya sendiri. Sariah berdiri di tengah ruang tenun. Kunci, Taufik memucat. Bu, kunci peti. Arman segera menyela. Kita jangan mulai dengan tuduhan lagi. Masalah utama sekarang adalah masa depan rumah ini. Sariah tidak menatap Arman. Matanya tetap pada Taufik. Kunci. Taufik merogoh saku celananya dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan kunci kecil berwarna gelap dan meletakkannya di meja. Dini menatap kunci itu seakan baru melihat wajah lain dari adiknya. Jadi benar kamu yang memegangnya, Taufik menunduk. Aku cuma diminta menyimpan. Diminta siapa? Tidak ada jawaban. Arman melangkah maju. Kunci itu tidak penting. Besok pihak pembeli datang bersama notaris. Kalau kita terus berdebat soal benda tua, kesempatan besar akan lewat. Pak Harun membuka tasnya. Kesempatan besar untuk siapa? Arman menoleh tajam. Pak Harun, dengan segala hormat ini urusan keluarga. Surat yang saya bawa mengatakan rumah ini bukan sekadar urusan keluarga. Dini memandang map di tangan Pak Harun. Surat apa? Sariah mengangkat tangan meminta semua diam. Sebelum surat dibaca, kain harus dibuka.
Arman tertawa pendek. Jadi semua ini karena kain tua, karena kau tidak tahu apa yang kau sebut tua. Sariah mengambil kunci, Va berjalan ke kamar belakang. Semua orang mengikuti tetapi tidak ada yang berani terlalu dekat. Peti kayu itu berdiri di sudut kamar dengan bekas congkelan di sekitar lubang kuncinya. Sariah menyentuh bekas luka pada kayu itu. Wajahnya tidak marah, justru kesedihan itulah yang membuat Taufik semakin menunduk. Kunci diputar perlahan. Bunyi kecil itu seperti membuka pintu masa lalu. Dari dalam peti keluar bau kapur barus, daun kering, dan kain yang lama disimpan. Sariah mengambil bungkusan panjang berwarna coklat tua. Ia membawanya ke meja besar di ruang tenun, lalu membukanya sedikit demi sedikit. Kain pengantin tua terbentang. Warnanya pudar, tetapi pola di tengahnya masih kuat. Ada alur seperti air, ada bentuk daun, dan di tepinya terdapat susunan benang kecil yang tidak tampak seperti tulisan bagi mata biasa. Nenek Lastri mendekat, bibirnya bergetar. Ini bukan kain untuk dipamerkan, ini kain untuk diingat. Dini menyeka air matanya dengan kasar. Aku tidak mengerti. Kenapa ibu membuat semua orang berkumpul hanya untuk melihat kain? Sariah memberi isyarat kepada Kinasih. Letakkan potongan kainmu. Kinasih membuka lipatan kain dari pangkuannya. Ketika potongan itu disandingkan di salah satu sisi, garis kecil pada tepinya menyatu dengan pola kain pengantin. Ruangan menjadi sunyi, bahkan Arman berhenti bergerak. Dini menatap sambungan itu. Kinasih menjawab pelan, dari peninggalan ibu saya. Ibumu siapa? Rukmini. Bu Ratmi menutup mata. Nama itu lewat seperti angin yang membawa bau hujan lama. Sariah memandang Kinasih sebentar, lalu mengalihkan pandangannya sebelum terlalu banyak rahasia terbaca. Rukmini diminta menjaga potongan itu. Tidak lebih dari itu untuk malam ini. Arman memukul meja dengan telapak tangan. Cukup, ini sudah menjadi pertunjukan. Kain rusak dan cerita orang tua tidak bisa menghentikan perjanjian resmi. Pak Harun membuka surat amanah. Justru perjanjian resmi harus mulai dari dokumen ini. Ia membaca beberapa kalimat dengan suara jelas. Tanah rumah tenun disebut sebagai tempat kerja perempuan, tempat belajar, dan tempat perlindungan. Hak kelola diberikan kepada Sariah, bukan hak jual kepada anak-anaknya. Jika suatu hari keluarga memakai tempat itu untuk memperkaya diri sendiri, amanah boleh dituntut kembali oleh para saksi dan penerus koperasi. Dini memandang Sariah dengan bingung. Kenapa aku tidak pernah tahu surat ini? Karena ibu berharap kalian menghormati rumah ini tanpa harus diancam surat. Arman tersenyum dingin. Surat tua belum tentu kuat. Lagi pula, Sariah sendiri yang mengelola tempat ini puluhan tahun. Anak-anaknya tetap punya hak bicara. Pak Harun menutup surat. Hak bicara tidak sama dengan hak memalsukan tanda tangan. Wajah Arman berubah. Hati-hati, Pak. Sariah menatap Arman. Kau yang harus hati-hati. Rumah ini banyak mendengar. Di luar sebuah mobil berhenti, dua orang turun dengan pakaian rapi dan map hitam. Arman melihat melalui jendela. Lalu cepat merapikan kerah bajunya. Ia seperti berusaha mengembalikan dunia ke bentuk yang ia kuasai. Mereka sudah datang. Kita selesaikan dengan dewasa. Bu Ratmi tertawa pahit. Dewasa bukan berarti menjual ibu sendiri di depan notaris. Arman membuka pintuku sebelum ada yang menghentikannya. Dua tamu masuk dengan senyum resmi. Seorang pria memperkenalkan diri sebagai wakil pembeli. Seorang lagi membawa map tebal dan tampak ingin segera duduk. Dini berdiri kaku di dekat meja, matanya masih menatap kain. Ia tidak menyambut tamu itu seperti rencana semula. Pria berjas menatap kain pengantin yang terbentang. Maaf, apakah kami datang di waktu yang kurang tepat? Sariah menjawab. Kalian datang tepat untuk mendengar bahwa rumah ini belum pernah saya izinkan dijual. Arman segera menimpali. Ibu sedang emosional. Kita tetap bisa membicarakan rancangan kesepakatan. Pak Harun mengangkat surat amanah. Sebelum ada kesepakatan, pihak pembeli perlu tahu bahwa aset ini sedang bermasalah secara amanah dan keluarga. Pria berjas tampak tidak nyaman. Ia melirik Arman. Pak Arman, sebelumnya Bapak mengatakan semua ahli waris sepakat. Dini menoleh pelan kepada suaminya. Kamu bilang semua sepakat. Arman tersenyum tegang. Maksudku secara prinsip, kita sedang menuju ke sana. Saat ibu berada di panti, Arman diam. Pertanyaan Dini membuat udara berubah. Sariah menyentuh tepi kain. Jemarinya berhenti pada susunan benang kecil yang membentuk nama. Ia tahu malam itu belum waktunya membuka semua, tetapi sebagian pintu sudah terlanjur terbuka. Dini harus diberi kebenaran yang cukup untuk menghentikan langkahnya. Dini,
Ada hal yang harus kau baca. Aku sudah lelah dengan teka-teki. Nenek Lastri, bantu, ibu. Nenek Lastri mendekat menunduk di atas tepi kain, lalu membaca susunan benang itu dengan suara bergetar. Ia menyebut 2 nama perempuan penenun tua, lalu nama ketiga keluar lebih pelan, Mariam. Dini mengerutkan kening. Tidak ada yang menjawab. Bu Ratmi mengeluarkan buku kecil bersampul hitam dari tasnya. Ia membuka halaman yang sudah ditandai kain tipis. Tangannya gemetar saat menyerahkannya kepada Dini. Baca pelan-pelan. Dini menerima buku itu. Matanya menyusuri catatan lama tentang malam hujan, kelahiran bayi perempuan, dan nama seorang ibu yang bukan Sariah. Ia membaca namanya sendiri, lalu membaca nama Mariam di sisi yang sama. Wajahnya kehilangan warna. Kenapa namaku ada di buku ini? Sariah menarik napas. Ruang tenun terasa berputar pelan, tetapi ia menahan tubuhnya tetap tegak. Karena ada malam yang tidak pernah ibu berani ceritakan. Dini menatapnya tajam. Kenapa nama ibu tidak tertulis di sini? Bu Ratmi menunduk, Taufik menutup wajah, Kinasih memeluk potongan kain tanpa mengerti mengapa dadanya ikut sakit. Arman mencoba menyela. Dini, jangan terpengaruh. Buku lama seperti itu bisa ditulis siapa saja. Dini tidak melihat Arman. Matanya hanya tertuju pada Sariah. Jawab aku. Sariah melangkah mendekat. Ia ingin menyentuh pipi Dini seperti dulu, tetapi tangannya berhenti di udara dan turun kembali. Mariam datang ke rumah ini ketika hidupnya sudah dikepung rasa takut. Ia melahirkan seorang bayi perempuan di belakang ruang tenun ini. Malam itu hanya beberapa orang yang tahu. Dini menggenggam buku itu sampai jarinya memutih. Bayi siapa? Sariah menelan air mata. Bayi itu tumbuh di rumah ini. Tidak. Suara Dini hampir tidak terdengar. Dini, jangan jawab dengan cara seperti itu. Katakan jelas. Sariah menatap anak yang ia besarkan. Anak yang pernah ia mandikan, gendong, sekolahkan, dan bela dari hinaan. Semua tahun itu berdiri di belakangnya, meminta ia jujur, meski jujur itu akan menghancurkan mereka berdua. Kau bayi itu. Dini mundur 1 langkah. Buku kecil itu terlepas dari tangannya dan jatuh di atas kain pengantin. Tidak ada yang bergerak, para tamu resmi bahkan tidak berani membuka map mereka. Dini menatap Sariah seperti melihat dinding rumah runtuh di depannya. Berarti ibu bukan, suaranya patah. Sariah mengangguk pelan dan air matanya akhirnya jatuh. Ibu tidak melahirkanmu, Dini. Tetapi ibu mempertaruhkan hidup ibu untuk membesarkanmu. Dini tidak jatuh, tetapi seluruh tubuhnya seperti kehilangan tempat berpijak. Ia menatap Sariah lalu menatap buku kecil yang tergeletak di atas kain pengantin. Bibirnya bergerak, tetapi suaranya tidak keluar. Arman menjadi orang pertama yang mendekat. Ia mencoba meraih bahu Dini. Jangan percaya begitu saja. Ini bisa saja cara mereka membuatmu takut. Dini menepis tangan itu. Diam. Satu kata itu membuat Arman terpaku. Dini berlutut dan mengambil buku kecil itu. Tangannya bergetar saat menyentuh nama Mariam. Ia membaca lagi, seakan huruf di sana mungkin berubah kalau ia cukup lama memandangnya. Namun nama itu tetap sama. Bayi perempuan, nama ibunya Mariam. Catatan malam hujan, tanda tangan Bu Ratmi, tanda kecil dari Nenek Lastri sebagai saksi. Kenapa baru sekarang? Sariah menarik napas dengan susah payah, karena ibu pengecut dalam satu hal. Ibu bisa menghadapi hinaan orang, bisa menghadapi lapar, bisa bekerja sampai malam, tetapi ibu tidak sanggup membayangkan kau memandang ibu seperti hari ini. Dini tertawa kecil, tetapi tawanya pecah. Jadi ibu memilih aku hidup dalam dusta, aku memilih kau hidup dulu. Dusta datang setelah itu sedikit demi sedikit karena setiap tahun aku menunda satu kebenaran yang seharusnya kukatakan. Bu Ratmi mengusap matanya. Nenek Lastri menunduk di samping alat tenun. Kinasih berdiri dengan potongan kain di dada, merasa seolah rahasia itu bukan hanya menyentuh Dini, tetapi juga mulai menarik napas dari dalam hidupnya sendiri. Pria berjas maju pelan. Maaf, kalau keadaan keluarga sedang seperti ini, mungkin penandatanganan bisa ditunda. Arman langsung menoleh. Tidak perlu ditunda, ini masalah pribadi. Pak Harun membuka surat amanah di atas meja. Ini bukan masalah pribadi. Ada amanah, ada saksi, ada dugaan surat kuasa tanpa persetujuan pemegang hak kelola. Notaris membaca beberapa bagian, lalu wajahnya menjadi kaku. Pak Arman, ini tidak bisa dilanjutkan hari ini. Ada sengketa dan keberatan langsung dari Ibu Sariah. Arman memerah, surat lama, kain lama, buku lama, semua dipakai untuk menggagalkan kesempatan besar. Dini berdiri perlahan, matanya masih basah, tetapi suaranya mulai jernih. Kesempatan besar untuk siapa, Mas?
Untuk kita, untuk masa depan kita, untuk membayar utang Taufik juga. Taufik menunduk lebih dalam. Dini menoleh kepadanya. Jadi benar. Rumah ini mau dijual bukan karena ibu sudah tidak mampu, tapi karena kalian butuh uang cepat. Taufik menutup wajah dengan dua tangan. Aku salah, Din. Aku terlilit, aku pikir kalau tanah ini terjual semuanya selesai. Sariah memandang anak laki-lakinya. Ada marah di dadanya. Tetapi lebih besar lagi rasa sedih melihat anak yang dahulu ia gendong, kini berdiri kecil di depan kesalahannya sendiri. Fik, utang bisa dibayar dengan kerja dan malu. Tetapi ibu yang sudah dibuang tidak bisa dikembalikan seperti kain jatuh dari jemuran. Arman menatap semua orang dengan wajah keras. Baik. Kalau kalian ingin perang, silakan, tapi jangan kira rumah ini akan aman. Tanpa uang, usaha kecil ini tidak akan bertahan. Kinasih tiba-tiba maju. Suaranya tidak keras, tetapi membuat semua mata beralih. Rumah ini bertahan bukan karena uang besar, Pak. Rumah ini bertahan karena perempuan-perempuan yang tidak pernah Bapak hitung. Arman tertawa sinis. Kamu hanya pekerja, jangan bicara seolah punya hak. Bu Ratmi berbalik tajam. Dia punya hak mendengar kebenaran. Kinasih membeku. Sariah memejamkan mata. Ia tahu pintu berikutnya harus dibuka, meskipun luka Dini belum berhenti berdarah. Bu Ratmi mengambil potongan kain dari tangan Kinasih dan menyandingkannya kembali pada tepi kain pengantin. Lalu ia membuka halaman lain dari buku kecil. Halaman itu tidak bersih. Ada bekas air, ada tulisan yang lebih baru. Tetapi tetap tua. Kinasih, selama ini kau mengenal Rukmini sebagai ibumu. Ia memang membesarkanmu. Ia mencintaimu. Tetapi ada hal yang dititipkan kepadanya. Kinasih mundur setengah langkah. Jangan bilang seperti itu. Sariah menatap Kinasih dengan mata basah. Rukmini menyelamatkanmu seperti aku menyelamatkan Dini. Dini menoleh cepat kepada Kinasih. Apa maksudnya? Bu Ratmi menunjuk catatan di halaman itu. Mariam tidak meninggal pada malam kelahiran Dini. Ia disembunyikan karena ada keluarga laki-laki yang mencarinya. Bertahun kemudian, ia kembali dalam keadaan lemah dan hamil lagi. Bayi kedua itu diserahkan kepada Rukmini, lalu Mariam pergi untuk selamanya sebelum sempat memegang kedua anaknya di tempat yang sama. Kinasih menutup mulutnya, potongan kain itu jatuh ke lantai. Nenek Lastri memungutnya perlahan, seperti memungut bagian tubuh masa lalu. Dini menatap Kinasih dengan rasa takut yang baru. Jadi dia, Bu Ratmi mengangguk. Kinasih adalah adik satu ibumu. Keheningan yang datang terasa lebih menghancurkan daripada jeritan. Kinasih duduk di kursi terdekat, wajahnya pucat. Dini berdiri kaku, memandang perempuan muda yang selama ini ia anggap hanya pekerja rumah tenun. Perempuan yang sering ia suruh menunggu di luar saat rapat keluarga. Perempuan yang potongan kainnya ternyata menyambung pada kain yang sama. Arman mengusap wajahnya kasar. Kalian gila, ini tidak masuk akal. Pak Harun menatapnya. Yang tidak masuk akal adalah memindahkan ibu ke panti Reda, mengambil ponselnya, menyimpan kunci petinya, lalu datang dengan notaris seolah semua bersih. Notaris menutup mapnya. Saya mundur dari proses ini. Pihak pembeli juga sebaiknya tidak melanjutkan sebelum ada kejelasan hukum. Pria berjas segera mengangguk. Kami tidak ingin terlibat sengketa keluarga dan amanah. Mereka keluar dengan langkah cepat. Suara mobil meninggalkan halaman terdengar seperti pintu besar yang tertutup di depan ambisi Arman. Sariah mendekati Dini dan Kinasih, tetapi berhenti di antara jarak yang tidak berani ia lewati. Aku tidak meminta kalian langsung saling menerima, kebenaran tidak bekerja secepat itu. Tapi jangan biarkan Arman memakai ketidaktahuan kalian untuk menjual tempat yang menyimpan nama ibu kalian. Kata ibu kalian menusuknya, selama ini ia merasa rumah tenun merebut Sariah darinya. Sekarang ia tahu rumah itu juga menyimpan perempuan lain yang memberinya darah. Arman mendekat kepada Dini. Kita pergi, jangan dengarkan lagi. Dini membuka mata. Kamu tahu sebagian kan? Aku cuma mendengar gosip. Kamu tahu ada rahasia tentang aku. Lalu kamu tetap mendorongku menjual rumah ini. Aku mendorongmu supaya kita punya masa depan. Masa depan yang dibeli dengan menghapus masa laluku. Arman kehilangan kata. Dini melepas cincin dari jarinya perlahan. Ia tidak melemparkannya. Ia meletakkannya di atas meja. Di samping buku kecil dan kain pengantin. Aku tidak tahu hari ini harus percaya siapa. Tapi aku tahu aku tidak bisa pulang dengan orang yang menjadikan ibuku alat. Adikku pekerja tak terlihat. Dan diriku tangan untuk menghancurkan semua ini. Arman memandang cincin itu dengan marah. Kau akan menyesal. Dini menatapnya, air mata masih mengalir, tetapi punggungnya tegak. Mungkin.
Tapi untuk pertama kalinya, penyesalan itu milikku sendiri, bukan keputusanmu. Arman pergi dengan langkah keras. Taufik ingin mengikuti tetapi berhenti saat Sariyah memanggil namanya. Fik. Taufik menoleh, kalau kau pergi malam ini, pergilah sebagai orang yang masih bersembunyi. Kalau kau tinggal, duduk dan katakan semua. Taufik duduk di bangku rendah, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas dari balik bajunya. Ada salinan surat kuasa, ada perjanjian utang, ada catatan angka yang membuat Dini menutup mulut. Arman bilang ini hanya sementara. Aku butuh uang untuk menutup pinjaman. Aku yang ambil kunci peti. Aku juga yang menekan jempol ibu saat ibu tidur siang dulu, tapi Arman yang menyiapkan tintanya. Sariyah memegang tepi meja, pengakuan itu membuat lututnya hampir lepas. Dini memukul dada Taufik dengan tangan lemah. Kau memakai tangan ibu, aku tahu, aku jahat, aku malu, malumu terlambat, benar. Pak Harun mengumpulkan kertas itu. Ini harus disimpan, bukan untuk balas dendam, tapi supaya mereka tidak bisa mengulanginya. Sariyah duduk. Tiba-tiba ia tampak sangat tua. Semua kekuatannya sejak pagi seperti habis setelah rumah itu selamat dari satu pintu, tetapi masih harus melewati pintu luka lain. Dini berdiri di depannya. Lama ia tidak bicara. Lalu ia berlutut bukan untuk meminta maaf dengan mudah, melainkan karena kakinya tak sanggup menahan berat kenyataan. Aku tidak tahu harus memanggil ibu apa. Sariyah mengusap air matanya sendiri. Panggil aku dengan apapun yang tidak menyakiti mulutmu. Aku marah, aku tahu. Aku merasa dicuri dari hidupku sendiri. Aku tahu, aku juga hampir mencuri hidup ibu. Sariyah menatap wajah Dini, wajah bayi yang dulu ia selimuti dengan kain bekas karena tidak punya cukup uang membeli selimut baru. Itu juga benar, Dini menangis lebih keras. Kenapa ibu tetap membelaku? Karena cinta tidak hilang hanya karena kebenaran datang terlambat. Tapi cinta tidak boleh lagi dipakai untuk menutupi salah. Kinasi berdiri perlahan. Ia mengambil potongan kain dari tangan Nenek Lastri. Matanya merah saat menatap Sariyah. Apakah ibu saya tahu? Rukmini tahu, ia tidak melahirkanmu, tetapi ia menjadi ibumu dengan seluruh hidupnya. Ia juga takut kehilanganmu kalau kebenaran dibuka. Kinasi memeluk potongan kain itu. Jadi kami berdua dibesarkan oleh perempuan yang bukan ibu kandung kami. Bu Ratmi menjawab pelan. Kalian dibesarkan oleh perempuan yang memilih kalian saat dunia ingin membuang kalian. Dini menatap Kinasi. Tidak ada pelukan. Belum. Hanya pandangan panjang antara dua perempuan yang tiba-tiba menemukan hubungan darah di reruntuhan kepercayaan. Beberapa hari setelah malam itu, rumah tenun tidak langsung kembali seperti semula. Suara alat tenun masih pelan. Para penenun bekerja dengan hati-hati seolah takut menyentuh luka yang masih basah. Arman tidak datang lagi. Tetapi kabar tentang kemarahannya berputar di luar rumah. Pak Harun membawa dokumen ke pihak berwenang dan membantu mencatat semua surat agar tidak bisa diganggu lagi. Taufik datang setiap pagi untuk membersihkan kebun pewarna. Ia tidak diizinkan memegang uang usaha. Ia menerima itu tanpa membantah. Utangnya tidak hilang, tetapi Pak Harun membantunya membuat perjanjian pembayaran yang tidak menyeret rumah tenun. Dini tinggal sementara di rumah belakang Bu Ratmi. Ia belum siap tidur di rumah Sariyah, tetapi juga tidak pulang kepada Arman. Setiap sore ia datang ke ruang tenun, duduk jauh dari meja utama, memperhatikan Kinasih menatap benang. Kadang mereka saling menatap lalu sama-sama membuang muka karena tidak tahu harus mulai dari mana. Pada suatu sore yang teduh, Sariyah membentangkan kain pengantin tua sekali lagi. Kali ini tidak ada notaris, tidak ada pembeli. Tidak ada ancaman, hanya Dini, Kinasih, Bu Ratmi, Nenek Lastri, Pak Harun, Taufik, dan para penenun yang selama ini menjaga rumah itu tetap hidup. Sariyah meletakkan tangannya di atas kain. Rumah ini tidak akan diwariskan sebagai harta pribadi. Mulai hari ini, rumah tenun ini menjadi yayasan. Tempat untuk perempuan tua, janda, anak perempuan yang ditinggalkan, dan siapapun yang perlu berdiri dengan tangannya sendiri. Dini menunduk. Jadi aku tidak punya hak apapun. Sariyah memandangnya tanpa marah. Kau punya hak belajar, kau punya hak menebus. Kau punya hak datang sebagai anak yang terluka, tapi kau tidak punya hak menjual amanah. Kalau aku ingin membantu, kau mulai dari bawah, sama seperti orang lain. Belajar menenun. Belajar mencatat, belajar meminta maaf tanpa meminta langsung dimaafkan. Kinasih menatap Dini. Setelah lama diam ia berkata pelan, aku bisa mengajarkan pola dasar. Dini menoleh. Air matanya kembali jatuh. Tetapi kali ini tidak ada amarah di wajahnya. Kalau kau sanggup berada dekat denganku,
Aku tidak tahu, tapi aku bisa mencoba satu baris benang dulu. Sariah memejamkan mata. Satu baris benang. Kadang hidup memang tidak diperbaiki dengan pidato besar, melainkan dengan satu benang yang mau disilangkan dengan benang lain. Malam itu, setelah semua orang pulang, Sariah duduk sendirian di ruang tenun. Dini masuk pelan membawa 2 cangkir teh. Tangannya masih kaku saat meletakkan satu cangkir di depan Sariah. Aku belum bisa memaafkan semuanya. Sariah mengangguk. Jangan paksa dirimu. Aku juga belum tahu bagaimana menjadi anakmu setelah tahu semua ini. Kita belajar lagi dari awal. Dini duduk di lantai, tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak jauh. Apakah Maria mencintaiku? Sariah memandang halaman gelap di luar. Ia mencintaimu sebelum sempat mengenal suaramu. Ia meminta aku menjagamu bukan karena ia tidak ingin menjadi ibumu, tetapi karena ia tahu dunia saat itu terlalu kejam untuk kalian. Di ambang pintu Kinasih berdiri dengan ragu. Ia hampir pergi, tetapi Dini melihatnya. Masuklah. Kinasih masuk perlahan dan duduk di sisi lain meja. 3 perempuan itu duduk dalam diam, dipisahkan oleh luka, dihubungkan oleh kain, dan ditahan oleh rumah yang hampir saja hilang. Sariah memandang mereka berdua. Aku tidak bisa mengembalikan tahun yang hilang. Aku tidak bisa membuat kebohongan menjadi benar. Tapi selama aku masih bernapas, rumah ini tidak akan lagi hidup dari rahasia yang mencekik. Dini menyentuh tepi meja. Dan kalau suatu hari aku benar-benar bisa memanggilmu ibu lagi, Sariah tersenyum lelah. Ibu akan tetap menjawab, di luar. Angin malam menyentuh daun pewarna di kebun belakang. Dari ruang tenun, bunyi kayu hom terdengar, tetapi rumah itu tidak lagi sunyi. Ada napas baru di antara benang, ada luka yang belum sembuh. Dan ada janji yang akhirnya tidak lagi disimpan sendirian oleh seorang perempuan tua.